Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi ya di pembelajaran kita selanjutnya. Nah, kita nih sekarang melanjutkan pemrograman animasi yang lalu kita udah praktikan, yaitu membuat game Dolpino berbasis collision detection ya. Nah, yang semalam itu udah kita buat halaman dashboard depannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perancangan halaman-halaman yang lainnya ya. Nah, seperti memasukkan nama, selanjutnya halaman untuk membuat collision detection ya, algoritmanya ya. Nah, collision detection itu apa ya? Sebenarnya collision detection itu algoritma yang digunakan ketika suatu benda itu mengenai objek gitu ya. Nah, maka algoritma akan bereaksi. Nah, reaksinya itu kita bisa buat apakah itu skor ya, ataupun apakah itu nanti bakal mengurangi nyawa, itu terserah. Nah, yang penting dia seperti itulah, dia contoh dari algoritma collision detection. Nah, untuk itu yuk kita simak. Oke, kita kembali ya. Kita kembali ke perancangan. Di sini kita udah buat pertualangan bersama Dolpino ya, bagian depan. Nah, namun kalau kita play gitu ya. Nah, di sini masih belum bisa diklik ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita diharuskan untuk membuat frame baru ya. Misalnya frame di ini nih ya. Ini namanya frame 150 ya. Kita buat satu new insert keyframe. Keyframe ini bagian background. Nah, kita nggak usah buat keyframe-nya. Kita cukup buat F5 ya. Selanjutnya pada yang 6 ya. Kalau misalnya kita mau buat backgroundnya baru, nggak apa, kita bisa buat F6 gitu. Nah, buat keyframe. Ini contohnya kita buat backgroundnya baru aja lah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan cari contohnya backgroundnya ya. Backgroundnya misalnya ini kita punya gambar ya. Bisa punya gambar seperti ini, kita tinggal geser ke sini ya. Nah, terus selanjutnya, kita akan menampilkan di sini suatu objek namanya, contohnya ya kura-kura gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini. Nah, kita sebut nih buat new keyframe ya. Terus kita lihat di library ya. Nah, di sini masih belum ada kura-kura ya. Nah, ini misalnya kita udah download ya. Nah ini nggak ada kura-kura ya. Nah, ini kita coba aja, kita ambil aja misalnya ya. Kita ada kura-kura. Nggak ada ya. Nah, misalnya kita ambil aja ini ikan ini ya, ikan cupang nih ya. Ikan apa nih, mas koki ya. Ikan mas koki ini kita pindahkan ya. Nah, terus kita bisa tarik ini ke bagian layar sehingga ini bisa masuk ke dalam wadahnya ya. Nah, setelah itu kita perkecil ya, nah, seperti ini. Nah, kita balikkan arahnya. Oke, nah di sini nanti kita akan membuat dia seperti, dia interface dia mengomong gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat animasi ini ya, kita menggunakan convert to symbol ya. Terus kita akan membuat dia sebagai movie clip. Nah, kita double klik ya. Nah, jadi implementasian movie clip itu yakni itu animasi yang berjalan dengan sprite, yang tekniknya sprite
atau berjalan di tempatnya. Nah, jadi kalau seperti ini, saya akan mau buat ikannya itu goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang aja. Dengan cara untuk membuat goyang-goyangnya itu kita bisa tambah insert frame di frame 170. Nah, selanjutnya kita bisa buat create motion ya. Nah, di sini kita tinggal tarik aja arah si ikannya ya, si ikannya ini mau kemana gitu ya. Oke, tinggal tarik aja garis si ikannya ini mau kemana. Nah, jangan terlalu jangan terlalu jauh kali ya, karena nanti pergerakannya jadi nggak sempurna gitu. Nah, jadi kita coba gini kan. Nah gini. Jadi kalau kita coba enter, nah pertanyaannya teman-teman, ini kenapa nggak bisa diklik ya? Nah, karena di situ masih belum ada fungsi untuk bisa membuat itu supaya berhenti ya. Nah, jadi supaya untuk bisa membuat itu menjadi seperti terprogram ya, kita bisa tambahkan layer baru. Nah, layer ini kita rename ya, rename. Mana rename? Properties ya. Nah, kita ganti namanya aksi misalnya ya. Nah, aksi. Oke. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini kita udah nambahkan aksi. Oh, ini kayaknya belum terbuat ya tadi ya. Nah, ini dia. Layer ini bukan nih. Ini namanya tadi objek. Apa namanya ini? Ikan ya. Nah, ini dia tadi kita kasih nama aksi ya, aksi. Oke. Nah, aksi ini kita taruh di atas ya. Kita taruh di atas. Nah, selanjutnya kita akan buat keyframe di sini. Kita pijit F6, terus kita pijit F9 ya. Nah, maka muncul box seperti action ini, biasanya langsung seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat sintaksnya menjadi stop. Stop, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita pijit tanda centang. Nah, ini tandanya tanda error ya. Nah, stop itu berarti nanti dia akan berhenti di frame ini. Nah, supaya juga dia berhenti di, kalau kita play kan gini. Kita play. Nah, kan tiba-tiba dia berada di frame ini kan. Nah, supaya dianya tetap berada di frame itu, nah kita harus buat dia juga stopnya di sini, yaitu kita tambahkan keyframe. Nah, terus kita tekan F9 ya, terus kita tambahkan stop. Nah, sekarang kita play kan. Nah, sehingga kalau kita play, nah dia tetap berada di halaman ini ya. Nah, selanjutnya supaya tombolnya ini bisa berpindah ke arah frame yang ini gitu ya. Nah, kita bisa nambahkan scriptnya ya, ada pas di buttonnya ya teman-teman. Ini apa? Nah, pas di button ini kita bisa menekan tombol F9. Nah, maka keluar layar seperti ini ya. Kita buat namanya on. Oke. Release, oke. Buka kurung ya. Buka kurung awal ya. Ya, kurung awal. Nah, go to and stop. Go to and stop. Stop frame. Nah, kita masukkan frame-nya. Frame berapa?
Nah, kalau ini 150 berarti kita akan berada di frame 151. Oke, kita coba centang. Nah, ini tandanya tidak ada kesalahan pada saat kita mengetikkan kode. Nah, kita coba compile, control enter. Nah, ini kita klik, maka dia akan berpindah ke halaman ini. Nah, selanjutnya, Pak, ini gimana? Ini suaranya mengganggu ya, mengganggu. Nah, kalau suaranya mengganggu, Pak, ini suaranya mengganggu. Kenapa dia bisa play di situ ya? Nah, kayaknya kita bisa gunakan ya. Nah, oke, selanjutnya ya, selanjutnya bagaimana? Kan ini kan ada musiknya ya, jadi kita bisa menekan ini ke aksi ya, terus kita tekan F9 ya, oke. Setelah kita klik actionnya, nah maka muncul yang ini, maka kita akan ketik stop all sound, jadi kita akan menghentikan seluruh suara yang ada gitu. Kita centang. Nah, kalau kita close, nah kita akan lihat efeknya. Nah, ketika ini diklik, nah dia udah masuk ke sini. Nah, seperti itu dia. Apanya? Caranya ya. Nah, selanjutnya kita akan dapat membuat di sini animasinya nanti keluar putihnya gitu ya, terus dia minta masukkan nama ya. Nah, jadi pas diikannya mungkin bisa. Nah, jadi supaya buat seperti itu ya. Nah, ini nah, oke. Nah, jadi untuk membuat tulisan itu saya rasa kita memerlukan dua objek gitu ya. Dua objek untuk bisa mengeluarkan itu, karena nanti pas di sini permasalahannya kan ikannya gerak terus gerak kan nggak mungkin ininya hilang gitu ya. Jadi saya rasa untuk seperti ini, nah kita perlu cuman nandai di frame 170 nanti keluar tulisannya gitu. Nah, jadi kita perlu dua objek, ini pertama objek ikan, nah terus kita buat objek namanya tulisan gitu ya, gitu. F6 lagi ya, objek tulisan. Nah, di sini. Nah, ini nggak mungkin ya, jadi warnanya kita klik properties, terus kita kasih warna abu-abu, terus kita agak rendahin. Nah, terus kita gini kan, ini deh. Nah, ini kita buat apa ya, papan ya. Nah, gini. Nah, selanjutnya di papan ini ya. Oke. Nah, papannya ini kita klik ya, supaya filter semua. Terus kita akan convert to symbol. Terus kita buat ke movie clip lagi. Nah, terus kita double klik ya. Terus kita klik di frame 150, kita pilih F6. Nah, di frame ini kita hapus.
Nah, jadi di frame ini nanti bakal dia keluar ya. Selanjutnya kita akan buat efek dia keluar ya. Nah, berarti kalau efek dia keluar ya, berarti kita butuh di frame 120 ya. 120 kita F6 lagi. Nah, selanjutnya di sini nanti bakal dia selesai gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat new layer ya, new layer. Nah, di sini kita buat apanya? Keyframe ya. Sebagai ini kita akan menggunakan masking di sini ya. Nah, di sini. Nah, bagian ini nanti kita akan delete aja. Karena nanti kalau kita bukan buat bagian masking, otomatis satu deretan ini, satu objek ini bakal nanti terpakai gitu. Jadi yang tadi itu nggak akan masuk ya. Jadi yang ini nanti kita akan buat satu layer lagi di layar ketiga. Nah, di layar ketiga ini yang frame terakhir nih kita buat keyframe lagi. Kita buat keyframe. Terus ini kita akan copy. Ini kita klik aja di sininya, kita copy ya, terus kita pastikan dengan menggigit tombol shift. Oke. Shift, control, shift, paste V. Nah, sehingga dia menempati di urutan yang tepat gitu ya. Selanjutnya ininya kita hapus ya, ini kita hapus. Nah, di sini kita akan nambahkan satu objek ya, yang digunakan untuk sebagai maskingnya gitu ya. Nah, jadi ini kita buat kotak aja, kotak di sini yang sama sejajar ya. Nah, selanjutnya ya kita tinggal ini merubah dia sebagai motion twin ya, motion twin. Motion twin. Oke, ini kita buat motion twin. Nah, selanjutnya geser kotak tadi ya. Nah, dia menjauhi dari kotak yang sebelumnya gitu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kotak seperti ini ya, kita akan geser ya, karena dia motion twin. Nah, ketika dia mencapai yang 105 sampai sini ya, kita yang terakhir itu, ini kita geser ke sini. Nah, sehingga nanti kalau kita masking ya, kita masking ya. Nah, kita masking. Nah, dia seperti muncul sendiri gitu. Tara. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk tulisan yang bisa muncul sendiri ya. Nah, tulisan untuk bisa muncul sendiri juga sama caranya. Nah, setelah di frame ini ya, di frame 120 ini, nah kita akan gunakan di frame 180. Kita pastikan ya. Selanjutnya kita buat new layer ya. Nah, terusnya kita buat new keyframe ya, dengan cara yang sama. Terus kita buat di sini adalah namanya harus kita buat ya, misalnya judulnya gitu ya, pas tepat di sininya. Nah, misalnya di sini kita akan buat tulisan ya, tulisan. Nah, ini tulisannya warnanya hitam ya. Misalnya ini kita atur size-nya, size fontnya ya, misalnya 20. Misalnya 15 saja. Dunia bawah laut sedang mengalami ancaman, diperlukan bagi kamu untuk bisa gitu misalnya ya. Nah, misalnya gini, di dunia ya, misalnya dunia bawah laut sedang mengalami ancaman, diperlukan Dolpino untuk bisa membantu
mengatasi kerusakan alam yang terjadi akibat nah ini dia ya. Nah ini youtubernya ngantuk nih. Nah jadi seperti ini ya. Oke, ini kita kecilin. Nah ini kita taruh tengah. Nah ini kita gini kan. Nah terus kita akan buat nah ulah manusia ya. Nah terus ikannya nanya, ngomong-ngomong siapa nama kamu gitu kan. Nah seperti itu dia. Oke, selanjutnya kita akan masking lagi di sininya. Nah ini sebagai tempat maskingnya gitu ya. Nah sahabat ikan. Oke. Nah di sini kita buat create motion twin ya. Nah kita buat dulu objeknya ini menjauh. Selanjutnya adalah mendekat di objek. Terus kita masking ini sehingga nanti terjadi seperti ini tab. Nah jadi pas di sini. Nah dunia laut sedang mengalami bla 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 gitu kan. Nah jadi kalau kita play, nah jadi seperti ini. Nah muncul tulisan seperti itu dia. Ngomong-ngomong siapa nama kamu gitu ya. Nah jadi kan gini dia. Nah ini kan muncul tulisan. Nah terus dia nanya siapa nama kamu gitu ya. Nah pertanyaannya kan seperti itu gitu kan, siapa nama kamu. Seharusnya kan itunya berhenti gitu ya. Nah untuk membuat dia berhenti kita buat keyframe di sini, terus kita buat F9 ya. Kita tekan F9 sini, F9. Nah terus kita tambahkan sintaknya namanya stop. Nah selanjutnya kita enter. Nah sehingga dia akan berhenti di sini. Oke. Nah, dia akan berhenti di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah seperti ini, muncul tulisan, terus dia berhenti ya. Ngomong-ngomong siapa nama kamu gitu ya. Nah di sini kan tadi kan ada yang hilang ya, jadi kita bisa copy ini, copy yang ini, kita pijit Ctrl Shift V. Nah ini kenapa nggak bisa ditambah, karena dia dikunci statusnya. Ini coba kita Ctrl Shift V. Ini kita coba diginikan dulu. Nah kita sebenarnya mau ngambil ini aja. Nah ini kenapa nggak bisa, karena dianya udah menjadi itu ya, menjadi apa namanya itu ya, udah menjadi bagian dari itunya ya, lah apanya,
Makanya saya bilang kalau udah jadi apa namanya, kalau misalnya udah jadi di masking, dia itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, makanya kita buatnya tuh di atas ini mungkin ya. Nah, berarti kita akan buat ini di sini, kita ketik F6. Nah, supaya nggak hilang tadi tulisan tadi ya. Terus gini kita bisa apa namanya? Nah, ini kita bisa buat aja objeknya di sini. Nah, ini kita akan gambar kembali ya di objek ini. Oke. Nah, ini kita akan cut. Terus kita akan pastikan ke sini. Jadi kalau kita akan play, nah muncul tulisan, muncul apa? Nah, jadi seperti itu dia. Nah, tinggal nanti kita akan buat kolom nama di sini ya, supaya dia bisa masukkan nama. Nah, selanjutnya siapa nama kamu ya? Di situ siapa nama kamu? Tunggu lagi. Nah, maka di sini di tempat yang terakhir kita bikin F6 ya. Di sini kita akan buat suatu kolom input ya. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, untuk bisa menampilkan nama ya di sini ya. Nah, kita udah kembali ke frame awalnya, sebelumnya di frame ini. Sini ya. Nah, di sini. Nah, siapa nama kamu? Diklik tombol ini. Ini kita balik ke sini. Nah, di sini kita harus menginputkan satu input teks ya. Ini. Nah, kita buat di sini. Nah, gini ya. Nah, ini satu inputan teks. Ini dari sini. Atau ini gayanya ya. Terus colornya dibuat warna hitam. Terus ini ya. Nah, ini kita buat ini. Ini dia apanya. Terus ini kita buat input text. Nah, setelah input text kita kasih variabelnya, ini adalah input ya. Nah, selanjutnya karena kita mau nanti menampilkan nama di sini input, otomatis di sini kita akan tambahkan ya, di sini ada button. Kita akan tambahkan sini button. Oke, ini button misalnya warnanya kita atur, warna misalnya warna hijau. Terus kita buat di sini ya, misalnya warnanya ini hijau ya, hijau berarti dia tulisannya misalnya hitam gitu ya. Ini hitam, terus kita buat namanya simpan. Nah, seperti ini, simpan. Nah, ini kan input, ini bordernya kita apain, terus ini. Nah, ininya ini kalau kita gini kan pasti dia
kita padatkan ya tulisannya. Nah, supaya bisa ya. Oke, gini. Nah, ini seperti biasa kita convert to simbol. Nah, ini kita buat button ya. Oke. Jadi button sini. Nah, ini kita bisa double klik untuk membuat aksinya. Nah, ini kalau over dia ketika dia mendekati ya. Ketika dia mendekati, apa efeknya? Kita kasih di sini. Nah, ini kita delete, kita pakai shift, copy ya. Di sini misalnya warnanya berubah jadi warna merah gitu ya. Nah, ketika dia dipencet, nah, maka dia apa? Nah, ini dia, kita ginikan aja F6. Nah, ketika dia pencet misalnya warnanya berubah jadi warna hitam ya. Berubah jadi warna hitam. Dan tulisannya berubah jadi warna putih. Kita simpan. Ketika ini diproses, nah jadi seperti itu dia. Nah, pas di hit dia jadi warna hitam. Nah, sini kita buat misalnya namanya bagus ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa, ini kan udah. Selanjutnya kita akan beralih ke layer berikutnya. Nah, jadi ke layer berikutnya, nah kita akan gunakan background yang berbeda. Kita F6 ya. Ini misalnya kita kasih warnanya, misalnya ini warna biru aja gitu ya. Kita kasih warna biru aja. Nah, seperti ini. Nah, ini menjadi backgroundnya nanti contoh. Nah, jadi bisa buat ini backgroundnya lain ya. Nah, nggak harus warna biru atau menggunakan PNG seperti cara kita, nggak masalah. Nah, terus ini kan simpan ya. Dan disimpan ini kita nanti akan berpindah ke halaman yang tadi ya, ke depan ya. Nah, ini kita buat on ya, release ya. Oke. Nah, kita buat go to and stop ya. Go to and stop, frame-nya frame berapa? Kita lihat nih, frame 151, seharusnya dia 152 ya. Jadi dia akan mengarah kepada 152. Nah, coba kita gini, kita play, misalnya kita buat di sini, kita simpan. Nah, dia akan kembali akan mengarah kepada frame ini ya. Nah, di frame ini nanti kita akan buat, nah di frame ini kita akan buat dia supaya bisa bersuara ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat lagi layer ya. Nah, layer ini berfungsi sebagai untuk dashboard atas ya. Nah, untuk membuat dashboard atas kita bisa menekan F6 pada frame 152, oke. Nah, di sini kita pijat F6 untuk membuat suatu keyframe F6 ya. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan dashboardnya seperti ini ya. Nah, ini kenapa tidak ada nampak, karena dia letaknya di bawah ya. Ini coba kita letakkan di atas. Oh iya, kenapa dia nggak nampak? Karena dia warnanya juga sama dengan backgroundnya.
Nah ini ya, nah ini layar 152 ya, ini 152. Nah ini tadi yang baru ya. Nah ini yang barunya. Nah karena kenapa tadi nggak nampak, karena dia warnanya sama ya, kita buat warnanya berbeda, misalnya warna hitam ya. Nah ini kita taruh di sini gitu ya, nah jadi warna hitam ya. Nah ini kita udah punya layar ya, layar 5, layar 9. Ini kita taruh sini. Nah selanjutnya kita bisa tambahkan nama di sini ya. Namanya misalnya nama yang tadi udah kita masukkan ya. Oke. Nah terus inputnya kita buat dynamic ya, dynamic. Terus variabelnya kita buat namanya nama. Oke. Nah terus ininya kita buat pinggir. Nah selanjutnya kan seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Nah kalau kita buat seperti ini, nah maka dia nanti jadi apanya warna putih ya. Kalau kita buat gini, nah mudah-mudahan dia udah bisa tertulis di sini. Nah, jadi kalau kita klik ini kan teman-teman, nah ini kan terseleksi dengan objek yang ini kan gitu. Nah jadi kita akan buat layar lagi supaya nggak terseleksi. Nah buat layar lagi di layar 10 kita tekan F6 ya, kita tekan F6. Selanjutnya kita akan tarik ininya ke sini. Nah kita tarik ininya ke sini. Terus nah ini kan udah dynamic ya, ini nama ya. Nah terus nah di sininya ya, di sini. Nah kita akan tambahkan script pas di sini. Berarti di sini kita tambahkan insert frame aja. Oke. Nah di sini kita akan tambahkan yang tadi adalah input. Nah nama ya, nama sama dengan input ya. Nah kita apply. Nah ini nggak ada error. Nah kita close ya. Nah selanjutnya kita akan balik ke sini, ke halaman ini. Nanti kita pastikan ini namanya nama, dan terus kita pastikan di sini namanya input. Nah kita akan coba ya. Nah ini udah bisa. Terus kita masukkan nama misalnya Angga ya, kita simpan. Nah ini kenapa ini nggak muncul, karena juga latarnya hitam ya, apanya itu hitam ya. Nah jadi kita buat tulisannya jadi merah gitu. Nah jadi dia nggak nampak ya. Ini kita cut ya, kita pindahkan ke atas, tadi kita lupa pindahkan ke atas, PGCTR save V ya. Nah ini udah pindah ke atas. Nah, ini warnanya kita ganti warna merah. Nah coba kita apply-kan lagi. Nah kita tulis di sini namanya misalnya Angga. Nah ini kenapa nggak muncul? Nah ini sesuatu ya, sesuatu kenapa dia tak muncul. Nah, ini udah dynamic. Ini mungkin karena ini gitu ya. Coba tes. Nah ini nggak muncul juga ya. Nah ini perlu kita cari tahu kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Ini input, terus itu input classic text. Oke, masuk ke sini. Ini oh iya. Ini coba kita buat seperti ini, insert keyframe aja. Nah ini, nah jadi mungkin dia nggak berefek di sana gitu ya. Nah, ini coba kita. Oke. Nah ini kita coba tes. Nah nih
Nah, ini tandanya udah masuk namanya ya. Nah, jadi kita pijit ke samping ya. Terus ininya kalau kita matikan, colornya mungkin bisa warna merah ya. Coba kita playkan. Misalnya di sini. Nah, ini nggak nampak karena dia yang tadi dia ini ya, kita kecilkan misalnya, dan ini kita pijit ke samping. Nah, ini coba kita cek lagi. Nah, ini dia namanya, Sasasa ya. Jadi itu berarti di depannya mana ininya harus misalnya untuk warna merah gimana, berarti dia kan seperti as-as input gitu. Nah, oke. Nah, dia juga sama gitu dengan outputnya. Nah, jadi kalau untuk kita supaya buat dia seperti apa namanya ya, di sini kita hilangkan ininya. Coba kita tes. Nah, dia udah hilang background putihnya. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk menampilkan variabel bernama. Nah, minggu depan kita udah masuk ke variabel untuk menampilkan objek-objeknya ya. Nah, silakan like and subscribe channelnya jika berguna ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.